Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Kita kedatangan dua mahasiswa kita, mahasiswa dan mahasiswi yang sangat luar biasa. Mereka ini adalah orang-orang yang sempat dikirim, ya, sempat pergi ke Kamboja. Betul ya. Dengar-dengar salah satunya pernah hampir kerja ilegal, Bu. Wah. Di Kamboja juga, betul katanya betul, ya. betul. Hampir kerja ilegal ya. Cuma mungkin kita langsung tanya kepada para narasumbernya, bisa kenalkan diri dulu, namanya siapa, sekarang umurnya berapa? Nih, silakan ya. Nama saya berapa sekarang? Oh iya. Nama saya Catherine Ivana Putri, umur saya 22 tahun dan saya sedang berkuliah semester 8. Oke, terus? Ya, nama saya Daniel, saya usianya sekarang 22 tahun, saya semester 3. Oke. Kita tahu bahwa Indonesia itu barusan dibahas nih, heboh nih ya, soal judi online dan soal bagaimana, bayangkan ya, setiap tahun Indonesia itu sampai kehilangan ribuan triliun, bukan cuma triliun ya, ribuan triliun untuk judi online. Dan salah satu biangnya atau yang pembuat dan pengendali judi online adalah di Kamboja. Dan kemudian mereka mengambil yang lebih kurang ajar lagi, ngambil orang-orangnya dari Indonesia. Dan kemudian mereka tidak bisa pulang, mereka disiksa, mereka tidak digaji, dan sebagainya. Nah, bagaimana kamu bisa lepas? Ceritanya tuh dulu bagaimana bisa terjebak ke situ hampir. Dan lepas, bagaimana? Iya, hari itu sebenarnya kenapa aku tiba-tiba pengen jadi kerja di Kamboja, karena sebelumnya aku keluar dari tudungku, dari pimpinan Kaleo, dan karena hari itu aku dibenturin dengan realita, seakan-akan keluarga bilang, kamu deh udah usia segini harusnya sudah bisa tolong keluarga, tapi kamu belum bisa ngasilin uang. Akhirnya aku kerja, ternyata di dunia kerja itu aku kerja sebagai kuli kasar di kapal, dan aku memutuskan kayaknya kalau gini-gini aku nggak akan bisa kaya. Akhirnya tiba-tiba dapat tawaran kerja di Kamboja dan aku memutuskan untuk terjun ke sana. Wah, waktu iming-imingnya tuh berapa tuh? Kok bisa tiba-tiba? Siapa yang nawarin siapa? Terus siapa? Gitu mulainya ya? dari mana? SMS, WhatsApp? Yang nawarin dari apa? Saudara sendiri yang dia punya suami udah di sana, katanya diiming-imingin kerja di sana, startnya langsung 10 juta. Wow. Dari situ kan jiwa aku masih muda, langsung tertarik banget. Kerja biasa dibayar 700, tiba-tiba dikasih 10 juta. Itu yang akhirnya menggairah buat aku semangat pergi ke sana hari itu. Nah, terus ceritanya apa yang membuat tidak jadi? Yang membuat tidak jadi, hari itu buatku ini rekayasa Tuhan juga ya, Bu. Karena hari itu H-3 sebelum aku berangkat, tiba-tiba pemimpinku ngejapri aku. Daniel, kamu pulang ke Bogor ya, tanggal 29 Januari, ambil ijazahmu. Ijazahku belum keluar hari itu, Bu. Tapi aku jawab dengan terus terang, Bu, maaf, tanggal 1 Januari aku udah berangkat ke Kamboja. Aku mau kerja sebagai admin judi slot hari itu. Astaga, jelas ya, admin judi slot. Iya, aku terus terang, aku jujur. Terus akhirnya hanya tapi oke di sini ternyata jadi pergumulan doa, jadi sebuah hal yang dibahas serius di belakang sana oleh orang-orang yang aku tahu mereka mencintai aku. Dan akhirnya H-2 Tuhan rekayasa, mereka datang 2 orang mencari aku ke Jakarta tanpa alamat, tanpa nomor telepon yang mereka temuin dari aku. Akhirnya mereka ketemu. Kok bisa ketemu? Iya. Kok bisa ketemu? Aku sempat kan ganti nomor telepon, ternyata sepatuku sempat ketinggalan di rumah yang aku tempat tinggal di Bogor itu. Karena untuk sepatu itu balik, aku akhirnya terpaksa buka nomor teleponku yang aku kenal salah satu orang itu. Jadi orang itu ingat, Kak, aku punya nomor baru dia pernah ketinggalan sepatu dan alamatnya dia kasih. Dari situlah akhirnya ketemu. Karena kan rekayasa Tuhan ajaib sekali. Benar, ya. Untung ketinggalan. Termasuk sampai sepatu ketinggalan. Kayak Cinderella ya, gara-gara sepatu. Ini Cinderella. Dari sepatu ketemu, dari sepatu ketemu. Jadi gara-gara sepatunya ketinggalan nih. Iya, dari situlah karena H-2 ketemu denganku. Iming-imingnya mereka pengen bikin sebuah kegiatan seperti pesta anak, acara-acara KKR gitu. Dan aku tiba-tiba terbeban untuk nolong mereka. Kak, aku harus tolong mereka nih. Nggak mungkin aku biarkan mereka cari tempat tanpa ada orang dalam. Aku akan cari bantu. Ternyata itu hanya rekayasa mereka supaya ketemu aku. Begitu ketemu, rupanya mereka bahas. Kami kesini hanya ingin
ketemu kamu dan kami pengen bilang tentang Kamboja itu segala macam. Dari situlah hatiku terbuka dan ada satu perkataan dari pemimpinku Kaleo, dia cuma bilang, "Nak, pulang ya nak." Dari situlah hatiku getar, hatiku takut, dan tiba-tiba aku pulang. Tuhan itu ajaib sekali. Iya. Kita tidak pergi ya. Iya, nggak jadi kita pergi. tidak tahu ya harusnya kayak apa ya. Iya. Kalau kamu di sana dan kalau dengar cerita yang sampai hari ini dari ratusan ribu katanya yang bisa kembali sangat sedikit. Benar. Dan mereka ngalamin banyak sekali siksaan yang mengerikan, Iya, bahkan benar, beberapa sampai mati. Iya. Dan sampai dijual organ dalamnya. Iya. Saya bersyukur Tuhan benar-benar meluputkan kamu. Iya, puji Tuhan banget. Ya, seringkali kita hanya melihat iming-iming sesaat. Seringkali kita melihat ada jalan pintas. Ya. Tapi jalan pintas itu bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Saya berdoa ini menjadi pelajaran. Jangan sampai ada yang sekali lagi dengan cara yang sudah mungkin ya panik. Dan kemudian mengambil cara-cara yang iblis sodorkan. Karena sangat banyak yang terjebak. Dan sangat banyak yang pulang. Tidak hanya saudara, tidak hanya dengan disebut mengalami siksaan, tapi mereka bahkan kehilangan nyawa mereka. Sekali lagi waspada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan sekarang kita mau Catherine. Catherine katanya waktu itu pergi ke Kamboja. Iya. Nah, ceritanya bagaimana dia bisa pergi ke Kamboja? Jadi hari itu, waktu itu Bekasi lagi banjir ya Bu ya. Betul, betul. Bekasi lagi banjir, jadi kita anak-anak STT dapat tugas buat ke rumah orang, dibagi-bagi untuk membantu. Bagi makan, Iya, nolong makan, orang, iya, nolong evakuasi. beres-beres, iya evakuasi. Jadi hari itu saya juga dapat jadwal untuk membantu di rumah orang. Tapi hari itu ada salah satu orang yang hubungin saya untuk, Catherine kamu bisa nggak main gitar buat doa untuk ke Kamboja? Saya hari itu, saya hanya bilang sama ibu tuh, ya izin dulu sama pemimpin saya yang di kampus. Akhirnya oke, diizinkan, akhirnya saya ikut hari itu. Ketika saya ikut, selesai doa dan briefing semuanya, tiba-tiba ibunya berkata, Catherine kamu mau ikut ke Kamboja nggak? Saya sempat diam. Catherine gimana? Ayo ini kesempatan buat kamu. Bu, tapi saya mau proposal, saya mau ujian proposal hari itu, Bu. Tanggalnya sama, tanggal 28. 28 berangkat, 26 atau 28 ya, sebenarnya 26, ya 26. 26 saya ujian proposal, 26 juga ternyata tanggal berangkatnya. Jadi saya bilang, tapi saya ujian Bu tanggal sini. Intinya kamu mau urusan izin, semua pasti ditolong. Tapi setelah itu, setelah dapat tawaran saya baru teringat. Ternyata 1 minggu sebelum saya diajak ke Kamboja itu saya baru meletakkan pacar saya. Oh. Wah. Saya baru Ini kuncinya ini kayaknya. Ini Iya, kuncinya. betul. meletakkan orang yang saya cintai. Dia ketika dapat tawarannya saya baru ingat, oh iya, ini ternyata ketika kita meletakkan ya Tuhan pasti buka semua promosi, kesempatan. Kenapa putus? Perlu tahu dong. Dilarang ya kan, nggak cocok. Iya. Nggak tahu, mungkin rekayasa Tuhan juga ya Bu. Semakin kesini saya ngerasa semakin nggak cocok. Dan dia juga dapatnya ya sama-sama meletakkan. Akhirnya kita sama-sama. Jadi dari Tuhan ya Iya, sebenarnya. dari Tuhan. Luar biasa. Berdua mengalami sebuah perjalanan rekayasa Tuhan ya. Dan rekayasa itu menyelamatkan kalian berdua ya. Tetapi ini adalah tanda bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat personal. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang ya udahlah pokoknya rame-rame ya. Tapi dia Tuhan yang sangat personal. Dia personal buat Daniel. Sampai dia atur harus sepatunya ketinggalan. Hanya supaya kamu bisa ditemukan. Tapi dia sangat personal sama Catherine. Dia tahu kamu meletakkan dan Tuhan bilang, nah aku mau bawa kamu lebih lanjut. Harusnya dia bilang ini ya itu pacar-pacar lu terserah lah ya gitu ya. Tapi dia menghargai sampai hal yang paling kecil. Wih, ini perjalanan bersama Tuhan. Nah, sekarang kan dua-duanya nih jadi ke Kamboja nih ya, tapi ya. Tapi bukan untuk judi, ya. Bukan untuk yang lain, tapi untuk melayani. Nah, sekarang melayani. Ya, luar biasa sekali. Sekarang coba cerita pada waktu perjalanan ke Kamboja. Buat Daniel pasti beda, buat Catherine beda. Apa yang paling
Ya, mengesankan. Kalau dari aku dulu tentang perjalanan ke Kamboja itu paling mengesankan banget sejak awal pertama begitu diutus ke Kamboja. Aku melihat semuanya benar-benar rekayasa Tuhan itu terus jalan di hidupku. Oh. Aku kan istilahnya aku kuliah sambil bekerja, Bu. Untuk biaya tiket buatku sulit gitu. Tapi begitu hari itu cuma pemimpinku ngajarin, Daniel boleh gak kamu sepakat? Aku cuma sepakat, oke, Bu, aku sepakat. Tapi beliau nggak serta-merta langsung ngasih uangnya. Dia bilang aku pengen kamu belajar beriman. Dari situ aku iya dan aku doa, Tuhan engkau yang ngutus aku, engkau yang biaya aku, engkau yang tanggung jawab dengan aku. Dari situ aku ngelihat semuanya Tuhan yang rekayasa. Tiba-tiba orang berkati aku, orang melimpahi aku dengan berkat. Istilahnya uang untuk bayar rekening, untuk bayar tiket penuh, di rekening pun uangku nggak habis. Bahkan aku terima berkat lebih-lebih lagi. Dan di sana pun aku nikmati semua perjalanan dengan Tuhan. Yang istilahnya yang aku nggak pernah duga, wow Tuhan ternyata real banget ya jalan dengan aku. Itu luar biasa sih Bu buat aku. Keren sekali. Nah sekarang bagaimana Catherine? Nah. Mungkin hampir sama dengan Daniel ya, puji Tuhan juga. Untuk biaya paspor, bahkan tiket saya kemarin kita tiketnya berapa ya harusnya sekali trip? 8 juta. 8 juta. Tapi ya itu sekali lagi rekayasa Tuhan ketika kita berani untuk meletakkan pasti Tuhan tolong, Tuhan bukakan semuanya. Jadi kemarin buat saya berangkat itu biaya paspor, semua biaya berangkat itu ada yang nabur. Emang perjalanan di sana memang ya ini pertama kali saya ke bangsa, ya ada shock terapi dikit. Apa yang bikin kamu shock? Karena kan pertama kali saya ke bangsa-bangsa, banyak hal-hal yang belum saya ketahui, bagaimana cara ya pelayanan keluar, apalagi ini kan bangsa ya Bu ya. Jadi banyak ya hal-hal yang baru saya pelajari. Dan ya ada sekali dua kali saya melakukan dengan ketidaktepatan, tapi ya di situ terus Roh Kudus ajarin saya, Roh Kudus ingatin, bahkan Roh Kudus yang ngajarin saya bahkan dari hal-hal kecil itu Roh Kudus ajarin saya. Luar biasa. Kita seringkali berpikir bahwa dari mana uangnya, kita seringkali berpikir bahwa bagaimana saya bisa, mungkin bahasa Inggris juga tidak bisa. Tapi ketika kita berserah, selalu ada jalan, selalu jadi berkat yang luar biasa. Ada rekayasa Tuhan dalam segala kehidupan kita. Jangan pernah takut, selama engkau berkata Tuhan, ambil take over rekayasa, maka Tuhan lakukan yang luar biasa. Sekali lagi, mungkin kita mau tanya lagi ya buat Catherine dan juga Daniel. Nah, waktu tadi kan Catherine sempat cerita nih, wah habis meletakkan ternyata tiba-tiba ada panggilan. Tadi Daniel belum cerita nih, kenapa bisa ke Kamboja? Kan lucu ya, kamu dulu mau ke sana karena judi. Cuma sekarang nggak jadi kan, nggak jadi pergi, tapi ke Kamboja juga ujungnya. Gitu. Awalnya kenapa kok bisa pergi ke Kamboja tuh gimana? Hari itu pernah kita sedang doa dan diundi peta bangsa-bangsa negara, bendera negara. Aku dapat negara Kamboja. Itu jauh sebelum kejadian di mana aku pengen berangkat ke Kamboja, Bu. Dan hari tangan Tuhan itu sekali ya. Peta gitu ya bagi peta waktu kecil-kecil gitu, kertas kecil gambar negara bendera, dan aku dapat dan aku doain negara ini. Dan hari itu aku nggak ngerti tentang Kamboja, dan begitu aku pelajari ternyata Kamboja banyak melakukan hal yang mengerikan, dan di situ kami di sana ada menara doa dan kami berdoa, dan waktu aku doa dan aku mengalami deep banget dengan Tuhan. Dan ya mungkin itu dari start itulah akhirnya Tuhan sudah naruh duluan tentang Kamboja di hati. Benar-benar Tuhan naruh dengan ajaib. Langkah demi langkah, walaupun iblis sempat mau selewengin sempat mau potong destinimu. Dari pergi untuk melayani, mau jadi pergi buat jadi tawanan judi online. Tuhan Yesus. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan pegang kendali. Akhirnya dari abis kamu dapat itu, ada tawaran ke sana atau gimana? Kaleo nawarin aku, dia pemimpinku, dia bilang gini, Daniel, hari itu kamu pengen berangkat ke Kamboja jadi tawanan, sekarang aku ngutus kamu mau sebagai kesana sebagai pembawa lawatan. Amin. Aku sepakat dan jalan dan aku nikmati semuanya. Keren banget. Keren. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, tetap stay tune. Jangan kemana-mana, di MMA aja. MMA, mertua menantu. Akur dong. Sebelumnya aku
percaya aku bisa mencapai puncak keajaiban sebelumnya. Aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa, tapi kau selalu ada, memberikanku kekuatan untuk terus berjuang, menjadi yang terbaik. Oh, kaulah alasan aku bisa, kaulah alasan aku bertahan. Untukmu aku persembahkan semua. Oh, oh, oh. Kaulah alasan aku bisa, kaulah alasan aku bertahan. Untukmu aku persembahkan semua yang terbaik bagimu. Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mencapai puncak keajaiban sebelumnya. Aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa, tapi kau selalu ada, memberikanku kekuatan untuk terus berjuang, menjadi yang terbaik. Oh, kaulah alasan aku bisa, kaulah alasan aku bertahan. Untukmu aku persembahkan semua. Oh, kaulah alasan aku bisa, kaulah alasan aku bertahan. Untukmu aku persembahkan semua yang terbaik dariku. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Akur dong. Kita masih dengan duo mahasiswa dan mahasiswi STT Carousel kita. Mereka adalah orang-orang yang pernah dikirim ke bangsa-bangsa ya, dengan keajaiban. Khususnya Kamboja. Khususnya Kamboja. Dan mungkin secara finansial mereka ini mungkin bukan orang yang bisa bayar sendiri sebenarnya. Iya. Tapi dengan keajaiban tangan Tuhan, Tuhan membuat mereka bisa pergi ke sana pelayanan. Betul. Dan pulang katanya masih ada berkat ya. Waduh, luar berkat biasa apa ini? sekali. Boleh cerita sedikit nggak? Iya. Tapi saya, ya jadi pada waktu kamu di sana tuh ngerjainnya ngapain? Ngapain? Itu yang maksudnya ya pertanyaannya ya. Iya. Apakah di sana kamu cuma keliling-keliling, lihat-lihat, Jalan-jalan atau, lagi. ya, shopping-shopping, nah, ya. Nah, itu ngapain sih? Orang bilang ngapain kamu pergi ke Kamboja? Jadi kemarin kita misalnya yang pasti berdoa buat
negara Kamboja. Dan hari itu kita yang paling berkesan buat saya di sana, hari itu kita berdoa di salah satu tempat Angkor Wat ya. Ya, Angkor Wat. Angkor Wat itu adalah salah satu candi terbesar di Asia Tenggara. Jadi hari itu kita berdoa. Ya kita tahu ya cuaca di sana sangat-sangat panas. Iya, sangat-sangat panas. Berapa panasnya? Berapa ya? Karena dia garis, 40. Iya. segaris katulistiwa ya, betul. seingatku. Mungkin saya juga mikir gini, Bu. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mungkin kita udah collab ya, mungkin udah tepar saking. Itu kan juga candinya besar, jadi kita dari depan jalan kaki sampai ke belakang, kita putar terus lagi naik ke atas, berdoa. Kalau bukan pertolongan Tuhan, mungkin kita udah tepar kali. Tapi ketika kita berdoa, kita juga ada telepon dari sini ya untuk bantu doa di sana, doa dan deklarasi. Tapi saat itu ketika Ibu deklarasi, itu cuaca langsung adem. Langsung adem. Ini memang. Iya, cuaca langsung adem dan sepertinya ada yang terbuka, ada surga terbuka saat itu. Dan saat itu juga setelah doa, cuacanya menjadi adem dan gerimis. Iya. Setelah itu akhirnya ketika kita selesai berdoa, ketika kita pulang, Ada apa? Habis pulang kenapa? seperti Tuhan membuka jalan. Ketika kita keluar dari candi itu, ketika kita bagi-bagi ya, kita membagi makanan, kita berbagi kue, kita berbagi baju, itu orang seperti open menerima. Yang pas awal kita datang ke situ mereka pada nolak, ya berat menolak. Tapi ketika kita selesai doa dan ketika kita membagi itu mereka sangat open dan sangat menerima. Itu Luar biasa. Itu yang paling berkesan buat saya. Nah, buat Daniel waktu itu jalan-jalan kemana nih? Iya. Hari itu di Kamboja itu ya benar, kita yang pasti kita berdoa, kita berdiri buat bangsa itu. Karena sejujurnya begitu tiba di sana sangat jelas hal yang mengerikan yang dilakukan di negara sana, Bu. Apa-apa? Di sana itu ada apa yang kulihat sendiri bahwa istilahnya mereka itu negara kerajaan dan setiap raja yang sudah meninggal itu dijadikan patung dan disembah-sembah oleh mereka. Buatku ini kan sebuah penyesatan, ini sebuah penyelewengan yang sangat mengerikan. Dan akhirnya kita memberanikan diri berdiri untuk mereka di antara Tuhan dan manusia, ya kita berdiri minta ampun buat bangsa ini. Karena jujur ini mengerikan banget, pedupaan di mana-mana, wewangian seserahan di mana-mana. Mirip Bali ya. Iya, tapi nuansanya jauh lebih mengerikan, Kak. Ini benar. Karena dulu waktu saya juga pernah ke Kamboja gitu. Dulu kan tempat sempat pembantaian ya, Iya, sampai semua bangkai mayat itu kan ditumpuk di danau. Iya, benar. Sampai masih ada, harusnya masih ada. Aku nggak tahu kamu kesana atau nggak. Tower dari semua kumpulan yang waktu zaman Perang Dunia atau apa ya, saya agak lupa. Pokoknya perang, mereka pernah perang lah sama sebelahnya tuh. Saya lupa Sri Lanka atau Laos. Mereka pernah perang sampai tuh disusun jadi menara dari kepala tengkoraknya. Mereka itu Mengerikan 9 sekali. Kalian juta, sempat lihat? Kami lihat. Kesana ya, ke danau itu kan, sana jadi danau. Jadi danau, tapi ada tower. Bener-bener dari tengkorak itu. Benar-benar tengkorak mereka itu disusun jadi tower. Jadi monumen tinggi banget. Kepala-kepala. Dirumahin kan, Iya, di dalam rumah. Ada tempatnya. Jadi tengkoraknya dibuatin menara, Pasti tapi mereka dia penuh dengan kemarahan, benci, ditutupin kesakitan, dendam. Benar. Itu terjadi waktu aku baca kenapanya, ternyata itu terjadi hari itu ada namanya rezim Khmer Merah, Bu. Betul. Nah, itulah yang terjadi rezim Khmer Merah dipimpin sama Pol Pot. Betul. Nah, itu yang terjadi pembantaian. Jadi sebenarnya dia itu sebenarnya anak bangsa itu sendiri, cuma mereka karena salah cara berpikir akhirnya mereka jadi seperti itu. Mereka menyiksa rakyatnya sendiri yang coba menyeleweng. Pantesan ya, kamu kan dulunya mau judi ya. Menyiksa orang kan itu loh ya. Kan, bukan orang miskin, orang banyak orang semuanya. Banyak orang pergi dan nggak bisa pulang karena paspor semua ditahan. Bener. Imigran gelap jatuhnya dan mereka nggak punya pilihan hidup ya. Cuma kamu kembali ke sana untuk berdoa. Iya. Jadi memang kamu benar-benar membalikan keadaan untuk Kamboja ini gitu, karena kan mereka ini suka menangkap, suka memperbudak sebenarnya ya dulu sebenarnya sejarahnya. Negara ini juga sekarang seru. sama aja. Kalau dulu dengan Khmer Merah, sekarang dengan judi online ya. Benar. Katanya itu pusat seluruh Asia loh. Benar. Betul. Di sana sampai saya pernah ke Kamboja. Bahkan rumah sakit umumnya itu kan
Kalau kita kan ada BPJS, saya nggak tahu sih kalau di sana kebijakannya seperti apa. Cuma yang waktu terakhir saya ke sana sudah cukup lama, tahun 2010-an lah. Itu kan sampai kalau nggak bisa bayar, mereka taruh di luar. Kalian ke sana nggak? Nggak ya, ke rumah sakit. Sampai benar-benar dijejer, jadi tergantung. Jadi kelas VIP-nya itu aja bagus gitu. Nanti makin ada satu lantai itu khusus yang BPJS tanda kutip ya, yang nggak bisa bayar. Itu berjejer semua di lorong. Terbuka, di udara terbuka, infus tenteng sendiri gitu. Bener-bener saking kurang lah ya. Karena mungkin mereka juga homeless, jadi mereka nggak ada keluarganya kebanyakan. Banyak sekali negara yang sebenarnya lebih mengerikan ya, jauh dari Indonesia. Jadi kita harus benar-benar bersyukur. Bersyukur banget. Punya Indonesia yang ajaib, punya Indonesia yang selalu. Betul. Bahkan waktu zaman kita pandemi pun COVID ya, menurut saya Indonesia tetap baik ya, dikasih tenda loh, masih ditendain. Itu kan karena keterbatasan ruang ya sebenarnya. Cuma di sana wah sampai tumpuk-tumpuan, benar-benar kayak barak sampai di jalanan. Ngeri banget. Ngeri sekali. Nah, dalam hidup ini kan kalian sudah lewati banyak ya, termasuk melepaskan pacar, yang ini hampir jadi kuli gitu. Nah, sekarang ke depan ini visi kalian apa? Kalian pengen apa ini? Gitu. Coba kamu dulu. Visi saya yang pasti melayani Tuhan, mengejar Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan, dan mencari jiwa-jiwa. Saya juga berdoa ya suatu saat nanti saya bisa ke bangsa-bangsa lagi, yang pasti untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan ya itu. Oke, kalau Daniel? Kalau aku dengan studiku yang sekarang ngambil STH, aku punya tujuan goalsku setelah nanti lulus, aku akan mengajukan diriku untuk ditaruh di Papua, Bu. Wow, itu benar-benar keren ya. Karena bangsa kita itu kan sangat butuh ya. Papua, Nias, pulau-pulau ya. Ada Pulau Buru, ada Pulau Ambon yang sangat butuh sekali. Ya, saya berharap kalian mahasiswa yang tidak mengejar kota besar, ya, tapi benar-benar berdua rela untuk pergi ke tempat-tempat seperti itu. Wow, keren. Nah, sekarang banyak orang kan bilang gini, apaan sih sekolah STT gitu ya? Kan lebih suka tuh ya kalau misalnya sekolahnya dokter gitu ya, bisnis gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa kalian berani masuk STT yang kata orang nggak enak, kata di orang asrama tuh lagi, nggak ada masa depan dan sebagainya? Mulai dari Catherine. Menurut saya ini suatu panggilan ya dari Tuhan. Kan dulu waktu saya tamat SMA, itu saya memang nggak ada pengen mau kuliah apapun. Karena yang saya tahu ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan buat saya. Hari itu memang banyak tawaran buat STT, buat masuk ke STT. Orang tua saya juga kan gembala, jadi banyak tawaran. Tapi waktu itu ketika saya ditawarkan buat masuk ke STT Keruso, saya nggak tahu di dalam hati saya ini kayak ada sesuatu yang bergairah membuat saya semangat. Wah, hebat. Padahal belum dengar, belum tahu. Iya, belum tahu seperti apa kayak STT Keruso, dosen-dosen seperti apa, belum tahu. Tapi ketika saya dengar ya tuh sesuatu, ada rasa ingin aku harus ke sana. Tuhan taruh saya di sana. Akhirnya saya berangkat di sini di STT Keruso. Mungkin ya seperti yang Ibu tadi banyak bilang ya, mungkin anak-anak muda sekarang banyak yang ya apa sih STT gitu kan, apa sih sekolah pendeta. Tapi sebenarnya ini ketika saya masuk di STT ini sebenarnya banyak pelajaran yang saya dapat. Bahkan di STT ini menurut saya tempat yang luar biasa, di mana banyak diajari tentang yang pasti pengetahuan, skill. Saya dulu orangnya pemalu, Bu, minder. Jadi sekarang bisa ngomong begini. Iya. Itu semua karena Tuhan, dan dilatih juga di STT Keruso. Kita dilatih, kita dididik sama seperti Bu juga tadi bilang di asrama. Ya kita dididik, saya yang dulunya bangunnya jam 6. Iya, suka-suka sedang kumut, Bu. Tapi waktu di asrama, yaitu kita dididik. Jadi disiplin ya. Disiplin, menjadi hamba Tuhan yang baik. Katanya dengar-dengar juga dipaksa buat melakukan banyak hal ya.
termasuk masak, bersih-bersih, turun ke jalan. Wow, luar biasa, luar biasa. Nah kalau Daniel nih, kenapa nggak sekolah misalnya apalah sekolah masak kayak yang uangnya lebih banyak? Oke, kalau dari aku pribadi yang didorong sama mimpi yang besar, Bu. Hari itu mimpi terbesarku sederhana tapi buatku ini besar banget, yaitu beliin papaku rumah. Karena hidup kami dikontrakan tahun demi tahun begitu terus. Itulah salah satu faktor kenapa juga didorongnya aku ke Kamboja. Tapi begitu hari itu aku ngomong ke papaku, Pak, apa sih yang kau pengen dari aku? Papaku suruh taruh handphonenya, dia tatap aku, dia nangis, dia bilang, gua pengen lu jadi hamba Tuhan. Dari situ aku tahu ada yang nembus di hatiku. Akhirnya aku bilang, oke Pak, aku berangkat. Luar biasa, luar biasa. Ya, seringkali buat orang tua melihat anaknya menjadi hamba Tuhan adalah yang terbaik. Ya, kita kadang-kadang pengen memberi uang ya, tapi uang itu bisa dicari dan akan hilang. Benar. Tetapi apa yang di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Benar. Dan itu akan mencapai kekekalan. Ya, saya percaya kok kalau kamu setia pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa buat masa depan kalian juga. Sekali waktu pasti bisa juga beliin papa rumah. Amin. Ya. Nah, kita ada di ujung daripada pembicaraan kita. Buat saya, di mana anak-anak kita sekolah itu harus sungguh-sungguh mulai kita doakan. Seperti papa daripada Daniel dan orang tua dari Catherine yang memberkati dan membawa dan mensupport anaknya. Bukan masalah kalau itu di luar negeri atau di dalam, sekolah mahal atau sekolah murah, tetapi menemukan destiny dan menemukan tempat yang tepat sehingga anak kita bisa menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu jauh lebih penting. Saya pernah menemukan boarding school di Switzerland ya, yang bayaran semesternya, satu semester itu 3 miliar. Dan itu yang sekolah di sana adalah orang-orang anak-anak dari para raja. Jadi Raja Inggris, Raja Belgia, anak-anaknya, putra mahkotanya, putri-putrinya itu disekolahkan di sana rebutan. Dan mereka itu bayar 3 miliar. Satu semester 3 miliar. Saya nggak, setahun 6 miliar. Aduh ya, pokoknya itu saya nggak kebayang. Itu baru uang sekolah, belum kalau dia eskulnya macam-macam, ya kan kadang sekolahnya eskulnya bola, eskulnya aneh-aneh, aneh-aneh lah, berlayar lah, ski lah, pesawat lah, pokoknya unik-unik lah eskul-eskulnya. Cuma yang saya lihat, saya lucu ya, dia satu semester bayar 3 miliar, untuk hidupnya apa? Diatur dan ditata. Dia, kalau istilah saya mirip lah sama kita di asrama ya, bangunnya harus jam 3. Jam 3 pagi? Jam 3. Mereka setiap pagi wajib baca buku. Jam 3 pagi baru bangun untuk baca buku. Berarti STT masih lebih itu ya jam 4 ya? Setengah 4 ya? 4.30 kadang lewat dikit lah kita, agak meler. Setiap pagi harus baca buku, setiap malam harus baca buku. Handphone selama pelajaran disita. Cuma boleh weekend kalau kecuali mau telepon orang tua. Jadi buat saya aneh sekali ya. Mereka tuh orang kaya. 3 miliar. 3 miliar. Mereka bayar untuk disiksa. Disiksa, iya. Mereka harus ada pelajaran memasak. Bukan masak ini ya, bukan cuma masak fine dining, bukan. Untuk dapur umum. Pelajaran untuk menangani bencana. Berarti sama saja ya dengan kalian. Jadi makanya lucu ya waktu kalian bilang waktu banjir kita diajarin untuk evakuasi. Siapa coba sekolah mana yang banjir tolong orang gitu ya. Kita yang ditolong mungkin kadangnya, ini kita nolong orang masak. Belajar untuk masak, belajar politik negara, belajar dikirim ke mana? Kayak ini ya, mungkin ke Kamboja tuh untuk, kalau kita kan berdoa ya, kita kan genrenya spiritual. Tapi kan juga sama politiknya, betul, pemetaannya. Belajar sejarah bangsa, belajar sejarah dari negara-negara lain. Mereka bayar 3 miliar. Untuk hidupnya ditata dan disiksa. Tanda kutip. Sekolah di sekolah anak raja. Betul. Makanya buat saya kadang kalau kita nih mengalami pendidikan yang kita tidak nyaman ya, bangun harus pagi, tidur harus diatur, makan tempat duduk tidak boleh pindah selama setahun. Jadi kalau kamu ditetapkan nih ya, duduknya di kursi 1, temanmu bukan teman-temanmu nggak boleh milih. Selama setahun kamu harus duduk di kursi yang sama, seragam yang sama. Walaupun mereka anak raja loh. Menurut saya biasanya anak-anak yang berkecukupan kan mereka pasti punya maunya ya. Seragam harus sama, semua sama. Karena buat sekolah ini
Mereka ini akan calon pemimpin bangsa. Entah mereka orang nomor 2-nya lah, entar bahkan menggantikan ayahnya. Mereka harus dididik dengan sangat keras. Sangat keras. Kalau istilah mereka dipenjarakan. Kalau istilahnya boarding school ini, mereka harus dipenjarakan untuk apa? Ditata hidupnya. Wow, dan kalian adalah sekolah anak raja berarti ya. Waktu saya lihat kurikulumnya, wah ini sih sama aja sama STT. Wah, keren juga STT kita. Walaupun bedanya mungkin kita naik kapalnya berdoa, mereka apa sailing, nangkep ikan gitu ya. Cuma tetap buat saya keren sih, mereka dididik sangat keras. Ketentaraan pun harus belajar, minimal mereka tahu basic. Untuk yang perempuan mereka harus tahu ketentaraan. Jadi makanya kita belajar untuk berdoa di hadapan Tuhan, mengerti yang namanya sejarah bangsa. Sama sebenarnya pelajarannya. Untuk mempersiapkan mereka ini, mereka tuh bilang gini, ini cuma jadi semua negara boleh kirim, boleh diterima. Enrollment-nya itu 10% dari satu negara. Cuma boleh terima 10% dari setiap negara. Itu pun dibatasin. Ini sekolah mahal banget lah, kelewat-lewat ini. Besarnya tuh sampai punya danau sendiri gitu lah, pokoknya kelewat mahal. Punya perkebunan anggur sendiri, heboh lah, heboh. Cuma mereka bayar mahal untuk apa? Ditata hidupnya. Keren sih. Tapi sekali lagi, waktu kita ini dapat kesempatan untuk ditata hidupnya ya. Entah itu lewat sekolah, lewat perjalanan. Orang di luar tuh bayar sangat mahal, 3 miliar. Untuk mereka ditata. Ya ke STT Crusoe loh, nggak terlalu mahal, ya kan? Bener nggak sih? Ditata hidupnya. Percayalah, kamu minimal pasti baca buku Alkitab, ya kan? Baca buku. Buku yang lain Buku wajib. Sekarang ada pelajaran baca buku, harus belajar baca buku setiap minggu. Tapi sekali lagi, marilah kita tata hidup kita. Dan jangan ragu waktu ada orang yang mau menata dan menatar hidupmu. Karena itu membawa kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang sangat besar di kedepannya. Inilah MMA, Mertua Menantu, Anggur Dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Bersamaku di setiap musim hidupku.